Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 20122111076. Kali ini saya akan membuat tugas mata kuliah pemulihan tanaman yang diampu oleh Profesor Dr. Erisdia Mustikarini, SPMSI. Dalam tugas ini saya memilih tanaman bunga sepatu. Bunga sepatu memiliki nama ilmiah yaitu Hibiscus rosa similis. Merupakan tanaman hias yang sering dimanfaatkan sebagai pagar hidup. Bunga sepatu ini merupakan tumbuhan asli dari daerah tropis di dataran Asia. Bunga sepatu merupakan famili Malvaceae dengan genus Hibiscus. Bunga sepatu juga merupakan bunga sempurna yang memiliki bagian-bagian yang lengkap. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur atau morfologi dari bunga sepatu ini sendiri. Bunga sepatu yang pertama yaitu saya akan menjelaskan kepala putik. Kepala putik ini merupakan bagian vertil pada bunga sepatu, di mana merupakan tempat terjadinya penyerbukan sehingga terbentuk bakal buah dan bakal biji. Dan kemudian bagian yang panjang ini merupakan dari tangkai putik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan benang sari. Benang sari berfungsi sebagai tempat memproduksi serbuk sari berwarna kuning dan disimpan di kepala sari seperti yang ini. Kepala sari yang berisi serbuk sari akan melepaskannya ke kepala putik sehingga terjadinya proses penyerbukan. Kemudian ada tangkai bunga, merupakan bagian pendukung yang berperan sebagai tumpuan bunga. Dan bagian selanjutnya yaitu mahkota bunga. Mahkota yang berwarna menarik akan berfungsi sebagai pemikat serangga yang berperan penting dan membantu dalam proses penyerbukan. Yang terakhir yaitu kelopak bunga. Yang ini berfungsi untuk melindungi mahkota saat belum mekar ataupun sudah mekar. Baik, tipe penyerbukan pada bunga sepatu yaitu ada dua. Tipe penyerbukannya yaitu menggunakan serangga atau yang disebut dengan entomogami. Adapun dengan bantuan manusia sebagai pemulia atau yang disebut antropogami. Dalam proses penyerbukan menggunakan serangga yaitu serangga datang yang tertarik dengan kelopak bunga ini atau menghisap nektar yang terdapat pada bunga, sehingga serbuk sari akan menempel pada bagian tubuh serangga tersebut, sehingga pada saat serangga itu menghinggapi atau mengunjungi bunga sepatu yang lain, di situ akan terjadi proses penyerbukan silang antara bunga varietas bunga yang berbeda. Baik, selanjutnya itu proses penyerbukan juga bisa dilakukan dengan bantuan manusia, di mana ini juga merupakan metode pemulihan tanaman pada bunga sepatu dengan teknik penyilangan pada bunga sepatu, yaitu dimana seperti biasa pembukaan kelopak atau bagian yang tidak diperlukan untuk mencari kepala putik. Pada proses ini saya menggunakan tetua betina, yaitu tanaman bunga sepatu berwarna krim, dan tetua jantan bunga sepatu berwarna merah. Proses pengambilan serbuk sari menggunakan katembat, juga bisa menggunakan kuas. Setelah diambil serbuk sarinya, tempelkan kepada kepala putik yang menjadi tetua betina. Oles-oleskan.
Setelah dioles atau selesainya proses penyilangan, sungkup menggunakan plastik agar bunga tersebut tidak terserbuki oleh serbuk sari tanaman bunga sepatu lainnya. Pada pemuliaan tanaman biasanya diberikan label yang berisikan nama pemulia, tetua jantan dan betina, kemudian tanggal pada proses penyilangan tersebut. Ikat. Beginilah cara penyilangan atau metode pemuliaan pada Dalam kegiatan pemuliaan bunga sepatu, metode seleksi yang sering digunakan yaitu metode seleksi massa, karena merupakan cara yang sederhana dan dapat memilih tanaman dengan sifat unggul secara visual. Adapun prosedur pelepasan varietas bunga sepatu yaitu 1. Pengujian varietas. Dengan pengujian keunggulan, varietas baru bisa diuji dengan adaptasi dengan lingkungan tertentu, ketahanan penyakit, dan keunggulan pada bunga sepatu varietas yang baru. Kemudian uji kebenaran. Uji kebenaran yaitu uji varietas baru ini memiliki karakteristik yang stabil dan dapat dipertahankan dari generasi ke generasi. Yang kedua yaitu penyusunan deskripsi varietas, dapat berupa morfologi yang menjadi acuan untuk identifikasi varietas yang akan mendatang. Kemudian permohonan pelepasan varietas, bisa mengajukan surat permohonan pelepasan varietas ini kepada lembaga yang berwenang, biasanya kepada Kementerian Pertanian. Kemudian penilaian varietas. Penilaian varietas ini dilakukan oleh tim penilaian varietas sendiri, memeriksa apakah varietas tersebut memenuhi syarat untuk dilepas. Kemudian keputusan pelepasan varietas. Keputusan ini sudah memiliki surat resmi pelepasan varietas sehingga telah diakui dan dapat diperdagangkan kepada petani-petani tanaman hias. Sekian presentasi atau pemaparan dari saya tentang tugas individu yang saya pilih yaitu bunga sepatu. Saya Nur Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.